Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Dan saya juga berharap dan berdoa agar sahabat-sahabat Dulur El Victor yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi semua urusan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ustaz Anggi. Iya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Ja'alanallahu minal aizin wal faizin. Semoga Allah menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan, baik puasanya, rukuk kita, sujud kita, zikir-zikir, dan Allah ijabah semua doa-doa yang kita sampaikan. Dan semoga Allah menjadikan kita selepas dari Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa, amin, yang kembali ya kepada ketaatan totalitas kepada Allah. Amin, amin, Insya Allah amin, begitu, dan dengan itulah kita akan menjadi orang yang faizin, ya. Yang faizin, bukan faiza. Faiza satu, faizin banyak, ya. Yang orang-orang yang menang, ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah, mengenai takwa ini mungkin kita bisa mulai, ya. Silakan Ustazah, saya berikan waktu untuk panjenengan. Ya, kalau kemudian saya mulai dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Dulur El Victor semua dan sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah bertemu kembali dalam program kesayangan kita Fajar Syiar El Victor, dan pada pagi hari ini pertemuan pertama kami, ya, setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi ada doa khusus yang memang kemudian kita harapkan dan juga diaminkan oleh para Dulur El Victor bahwa Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga amal-amal soleh apapun yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, dijadikannya kita sebagai hambanya yang bertakwa, dan insya Allah takwa itu akan menjadi modal bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melanjutkan menjalani kehidupan di luar bulan-bulan, di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan-bulan yang lain, begitu, ya. Dan insya Allah itulah yang kemudian akan kita bahas hari ini, begitu Mas Ishak, ya. Jadi semacam harapannya semacam menjadi bekal untuk kemudian kita melangkah kembali dengan penuh ketaatan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kemudian kita flashback sedikit saja untuk kemudian menyambungkan dengan bahasan kita pada pagi hari ini, kita faham bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kewajiban berpuasa itu, ya, kan memang kemudian Allah kaitkan itu dengan hikmah ketika kita melaksanakan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu, ya. Jadi telah diperintahkan atau diwajibkan puasa Ramadan itu kepada kita sebagaimana telah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kita agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya kemudian apakah kita sudah berhasil meraih ketakwaan tersebut, begitu, ya. Ketakwaan itu sendiri kemarin itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu akan bisa kita raih kalau memang selama bulan Ramadan kemarin kita itu memang benar-benar menjalani menjalankan dan menghabiskan bulan Ramadan itu benar-benar dalam kerangka melakukan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan, ya. Kalau kemudian
kita menjadikan Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan yang lain gitu ya, dan menjalaninya atau menghabiskannya juga tidak ada keistimewaan sama sekali gitu ya. Ya bisa jadi kita tidak akan merasakan ada perbedaannya begitu. Tapi kalau kemudian kita benar-benar kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kemudian berpuasa, di mana puasa itu adalah ibadah yang secara bentuknya puasa itu memang pasti akan membuat seseorang itu merasakan kehadiran dan memiliki kesadaran akan hubungan dia dengan Allah. Karena puasa itu kan tidak bisa di flexing atau dipamer-pamerkan. Itu memang kalau Allah mengatakan puasa itu adalah ibadah untukku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri. Orang itu kalau kemudian dia melakukan puasa memang benar-benar karena Allah gitu. Kalau dia hanya pura-pura saja di hadapan orang gitu ya, kan dia hakikatnya tidak berpuasa gitu kan, tidak berpuasa. Tapi kalau kemudian dia memang benar-benar menjalankan perintahnya, menahan lapar dan haus, tidak berbicara kotor, tidak melakukan hal yang membatalkan dan merusak pahala dari puasa itu sendiri gitu ya. Itu ya pasti karena kesadaran dia bahwa Allah pencipta dirinya itu yang kemudian memberikan syariah dan perintah untuk dia berpuasa. Nah, karena kesadaran bahwa dia harus dia melakukan itu karena semata-mata karena melaksanakan perintah Allah itulah, maka dia akan memiliki sebuah kekuatan yang itu sumbernya, kekuatannya itu kuah ruhi, kekuatan yang bersumber dari kedekatan dia dengan Allah. Begitu kan ya, dari kedekatan dia dengan Allah begitu kan ya. Mau orang lihat mau orang nggak lihat, dia akan tetap bertahan. Mau orang kemudian mengapresiasi puasanya ataukah tidak, terkesan ataukah tidak dan puasanya juga tidak akan ngaruh begitu kan ya. Tidak akan berpengaruh. Jadi dia akan dibikin terbiasa untuk taat kepada Allah hanya karena Allah. Kan begitu kan ya. Nah, itu kemudian itulah yang kemudian sejalan dengan apa yang dimaksudkan dengan takwa itu. Kalau kemudian kita membuka penjelasan-penjelasan ulama tentang takwa. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan takwa itu ya meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita membuka penjelasan dari Abu Hurairah yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab At-Taqwa. Takwa itu di situ dikatakan dianalogikan dengan seseorang yang ketika di jalan yang itu banyak duri atau banyak rintangan gitu ya. Mungkin kalau kita jarang hari ini mendapati banyak duri, mungkin di situ ada banyak kayak pecahan-pecahan beling atau paku-paku atau apapun yang sifatnya itu memang membuat kita itu harus hati-hati betul ketika berjalan di atas jalan tersebut. Supaya apa? Supaya terhindar dari tajamnya duri tadi, supaya terhindar dari bahaya terkena tusukan duri tadi dan seterusnya. Nah, makna kehati-hatian dalam menjalani kehidupan supaya kemudian kita itu selamat. Artinya di sini itu terhindar dari melakukan kemaksiatan dan tetap berjalan dalam koridor hukum Allah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Kalau menurut Abu Hurairah. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada sebuah hadis bahwa Rasul mengatakan tidaklah seorang mukmin itu sampai pada derajat takwa kecuali sampai dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena apa? Khawatir terjerumus pada hal yang haram. Padahal ini belum tentu haram gitu loh. Saking hati-hatinya gitu ya, seorang mukmin itu akan berhati-hati untuk menghindarinya karena kekhawatiran dia terjatuh pada keharaman. Nah, di situ kemudian dikatakan oleh Rasul itu dia akan bisa mencapai derajat takwa. Itu seperti apa contohnya? Hal yang sifatnya mubah ya. Hal yang sifatnya mubah kan belum haram. Bicara ngobrol-ngobrol dengan teman begitu kan ya. Ketika kemudian obrolan itu kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya mubah. Nah, begitu kan ya. Tetapi bisa jadi nanti obrolan itu terjatuh pada keharaman ketika di situ ternyata menjadi obrolan ghibah misalkan ngerasani apa namanya, atau kemudian menjadi apapun ya, kalimat-kalimat yang kemudian di situ ternyata menjadi sesuatu kalimat yang haram untuk disampaikan. Nah, apakah fitnah, apakah itu ghibah, ataukah itu kemudian membicarakan orang yang di belakang dengan cara yang tidak disukai oleh saudaranya, sebagaimana definisi ghibah itu. Nah, itu
ketika kemudian dia melihat ada sebuah gelagat, mulanya kumpul-kumpulnya, duduk-duduknya dengan tetangga, dengan ini tadi terdengarnya kalimat itu sebenarnya biasa, tapi ketika kemudian mulai ada gelagat, ya, ada perbincangan yang mengarah kepada keharuman tadi, begitu kan ya, langsung kemudian yang kita orang yang bertakwa tadi itu kemudian berusaha untuk mengeremnya. Apakah itu dengan kita ganti topik pembicaraan kah, ataukah kemudian kita mengalihkan kita nggak lagi duduk di situ, tapi kemudian kita berpindah ke tempat lain ataukah yang lain, misalkan seperti itu. Atau misalkan hal yang mubah itu nonton TV ya, membaca membaca apakah novel kah, komik kah, dan seterusnya yang sifatnya bukan sesuatu keharuman begitu ya. Tetapi kalau kemudian itu misalkan nonton filmnya Netflixnya itu sampai kemudian membuat kita itu akhirnya waktu itu habis gitu ya, habis untuk menyelesaikan drakor kah atau apa itu sampai berjam-jam begitu. Sementara kemudian ada banyak kesunahan dan kewajiban yang lain yang sebenarnya juga bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan sebagai sesuatu yang lebih utama daripada menghabiskan dalam hal yang mubah. Nah, kalau orang untuk kemudian bahkan milih-milih yang mubah untuk kemudian dia ambil, maka itu yang kemudian menunjukkan ada kualifikasi lebih dari sekedar standar. Kalau standar kan muslim manapun seharusnya semua yang wajib harus dia lakukan, semua yang haram harus dia tinggalkan. Nah, kalau kemudian mau lebih baik dari itu, dari yang standar itu, kesunahan-kesunahan yang dia jumpai, harus dia berupaya untuk sebanyak mungkin dia lakukan. Kalau dia menemukan kemakruhan, ya sebanyak mungkin, seoptimal mungkin dia usahakan untuk hindari. Nah, kalau mau lebih baik lagi dari itu, bahkan yang mubah pun dia pilih-pilih. Dia akan memilih yang sekiranya itu akan bisa membackup dia, bisa membantu dia untuk melaksanakan kefarduan atau mengambil kesunahan atau untuk menghindari keharaman dan menghindari kemakruhan ya. Jadi itu kualifikasi yang memang plus gitu ya. Tidak bukan semata-mata standar begitu. Nah, kalau kemudian menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang khawatir terhadap hukuman Allah karena mereka tidak melaksanakan hidup dengan menggunakan petunjuk atau Al-Quran yang mereka ketahui, selain mengharap rahmatnya dan membenarkan apa saja yang datang dari Allah. Jadi di sini kita akan akan mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang takwa itu, tapi warnanya atau arahnya itu sama begitu, satu, bahwa orang-orang yang bertakwa itu atau muttaqin itu adalah mereka yang kemudian menjalani hidup itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Ketika ada perintah dari Allah, mereka akan berusaha lakukan. Kalau ada larang-larangan dari Allah, dia akan hindari. Dan dia berusaha menjaga untuk berjalan dalam koridor tersebut. Dia berusaha untuk tidak terjatuh pada keharaman. Dia berusaha untuk tidak sampai kemudian meninggalkan kewajiban. Nah, yang itu kalau pakai bahasa lain berarti kan orang-orang yang bertakwa itu siapa? Ya orang-orang yang berislam kafah, kan gitu kan ya. Sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, ya kan? Allah memerintahkan di dalam Al-Baqarah ayat 108 ya, bahwa kalau kita itu orang-orang yang beriman diseru oleh Allah agar memasuki Islam itu dengan kafah, dengan totalitas. Kalau kita membuka tafsir yang disampaikan oleh para mufasir terkait dengan ayat ini, kita juga akan mendapatkan penjelasan yang hampir sama begitu, bahwa yang dimaksud dengan totalitas dalam berislam, udkhulu fis-silmi kafah, ini seperti apa? Itu adalah mengambil syariah Allah, tuntunan dari Allah, petunjuk dari Allah, itu secara totalitas, baik hal-hal yang itu mengatur sifatnya urusan personal kah, urusan masyarakat kah, sampai kepada apa-apa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kenegaraan. Nah, lebih luas lagi gitu ya. Termasuk juga sesuatu hukum itu dalam pandangan kita itu terasa ringan atau mudah atau terasa berat, itu juga harus diambil dua-duanya gitu ya. Baik dalam keadaan kita sendiri dalam keadaan sempit
dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar, dalam keadaan kaya, atau dalam keadaan susah. Dalam keadaan tadi sempit ya, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan banyak kemudahan misalkan. Jadi mengambil semua apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala apa yang dilarangnya, mengambil semua tuntunan Islam, mengambil semua syariahnya, itulah yang kemudian dimaksud dengan berislam secara kafah. Dan berislam secara kafah itu tadi, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Baqarah 208 tadi, itu sejalan dengan makna atau definisi takwa yang sudah kita bahas di depan tadi. Kan orang bertakwa itu ya yang memang hidupnya itu akan berusaha dia jalankan supaya sesuai dengan aturan Allah. Nah, padahal di dalam penjelasan tentang berislam kafah tadi ternyata ada juga seperti itu. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berislam kafah. Berarti kan begitu kan ya? Nah, termasuk di sini berarti kalau kemudian kita mendapati penjelasan berarti siapa sebenarnya yang bertakwa ini, kita akan mendapatkan juga penjelasan bahwa takwa ini bukan hanya ketakwaan level personal ya. Kalau level personal misalkan namanya takwa, saya adalah seorang anak gitu ya. Ternyata kemudian kita mendapati penjelasan di dalam Islam itu ada perintah untuk birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di antara birrul walidain itu adalah kita berlaku, kita berakhlak yang baik kepada orang tua kita. Bahkan kalimat-kalimat kita adalah kalimat-kalimat yang karimah, kan gitu kan. Fala taqullahuma uff wa qullahuma qaulan karimah, kan gitu kan ya. Jadi ternyata kalau dalam konteks misalkan saya sebagai seorang anak yang bertakwa dalam relasi saya dan orang tua, kalimat saja itu ternyata ada tuntunan syaratnya, ada tuntunan syariatnya. Nggak boleh bicara nggak boleh bicara yang sekiranya itu menyakitkan, sesuatu yang kasar, yang menghardik gitu ya. Tapi bicaralah dengan perkataan yang karimah, yang memuliakan, yang mulia gitu kan ya. Nah, kemudian dari kalimat dari ayat yang sama itu kan sebenarnya kita juga mendapatkan hukum tentang bicara saja nggak boleh bicara yang menyakiti, apalagi kemudian memukul, apalagi kemudian membunuh ya, apalagi menganiaya. Kan ada hari ini kan kita mendapati anak-anak mereka mukmin, mereka muslim, tapi kemudian ketika minta dibelikan HP nggak dikabulkan, langsung orang tuanya kemudian dianiaya. Ada yang rumah orang tuanya dibakar ya. Masya Allah. Nah, jelas itu bukan indikator ketakwaan begitu. Level personal ada ketakwaan yang kemudian akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kepada orang tua, suami kepada istri. Ada perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf ya, dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Maka di situ tidak boleh ada yang namanya kezaliman, ya kan? Dipukuli, dianiaya, kalimat-kalimatnya itu kemudian juga menyakiti dan seterusnya. Atau sebaliknya, para perempuan, para ibu, para istri itu diperintahkan untuk memposisikan suaminya dengan penuh kehormatan dan menjaga kehormatan dan kepemimpinan mereka, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kan gitu ya. Jadi di situ juga itu juga bentuk ketakwaan itu adalah ternyata seorang istri itu tidak meremehkan suaminya, tidak merusak kepemimpinan suaminya, tidak kemudian merendahkan suaminya. Itu bagian dari takwa. Jadi jangan dibayangkan takwa itu urusannya hanya untuk ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ubudiyah dan sifatnya individual saja. Pokoknya kalau saya itu namanya takwa berarti saya sholat 5 waktu. Pokoknya saya puasa, saya melakukan zakat, saya melakukan sedekah. Tapi ketika kemudian bertetangga, ternyata kalimat-kalimat kita, lisan kita itu nggak terjaga, menyakiti tetangga kita. Padahal dalam hal ini hadis Rasul juga mengatakan seorang mukmin itu adalah yang tetangganya itu terjaga aman dari lisan maupun tangannya, kejahatan tangannya, kan begitu kan ya. Bahkan di situ kemudian dijelaskan ada hak tetangga atas diri kita, baik itu tetangga yang dia mukmin dan juga kebetulan saudara, level tetangga yang paling tinggi yang punya 3 hak gitu ya, atau kemudian tetangga yang dia muslim. Nah, muslim plus tetangga berarti kan dia memiliki hak 2. Kemudian tetangga meskipun non muslim ternyata juga ada, dia juga punya hak sebagai tetangga, kan gitu. Jadi ada penjelasannya. Nah,
takwa itu termasuk juga mencakup memenuhi hak tetangga tersebut, kan begitu. Ataupun kemudian yang lain, apa ini contohnya? Anak kepada orang tua kepada anak. Bagaimana kemudian Allah menyampaikan, Rasul mengajarkan bahwa yang akan bisa menjadikan seorang anak itu menjadi Yahudikah, Majusika, ya, Nasronikah, itu adalah orang tuanya. Wah, berarti namanya bertakwa itu, jadi orang tua yang bertakwa itu berarti mendidik anak-anaknya supaya tetap lurus dalam fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Beriman kepada Allah dan kemudian menjadi anak-anak yang taat kepada Rabbnya tadi, kan begitu. Nah, itu juga bagian dari takwa. Maka ketika kemudian dia, saya mau memenuhi kewajiban saya untuk menjadi orang tua yang melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang diarahkan. Berarti apa yang kemudian saya harus lakukan? Ternyata kemudian kita mendapati, saya harus mengajarkan tentang akidah, saya harus mengajarkan tentang syariah, saya harus memahami kapan dibolehkan melakukan pemberian sanksi. Boleh tidak seorang anak umur 3 tahun saya pukul ketika kemudian dia misalkan lari-lari lalu kemudian menabrak sesuatu, memecahkan barang dan seterusnya, kemudian marah, misal seperti itu. Takwa itu termasuk juga adalah dalam lingkup dia ketika mau melaksanakan tanggung jawab dia sebagai orang tua untuk mendidik anak, dia merujuk kepada bagaimana cara memberikan tuntunan. Itu juga bagian dari takwa. Nah, itu level personal, gitu ya. Level masyarakat, apakah ada kemudian perintah untuk masyarakat ini bertakwa? Ada. Karena kalau kemudian kita juga baca, gitu ya, di dalam surat Ali Imran itu juga ada perintah di tengah-tengah masyarakat itu agar masyarakat itu senantiasa harus ada di tengah-tengah masyarakat itu orang-orang yang senantiasa melakukan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kan wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ketika kemudian diperintahkan agar di tengah-tengah masyarakat itu selalu ada orang-orang, sekelompok orang yang aktivitasnya itu melakukan yad'una ilal khair, menyerukan kepada al-khair. Al-khair itu kalau kita buka tafsirnya bisa bermakna al-Islam, bisa bermakna Al-Qur'an. Ya, mau menyerukan kepada apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, menyerukan kepada bagaimana Islam mengajarkan, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah segala hal yang diwajibkan oleh Islam, atau segala hal yang dipuji oleh Islam, dikatakan baik oleh Islam, atau segala hal yang dijanjikan akan mendapatkan pahala dan ridha Allah ketika dilakukan. Itu ma'ruf berarti. Semua. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk kita sholat, berarti itu kemakrufan. Allah memerintahkan birrul walidain, berarti itu kemakrufan. Ketika kemudian Allah mengatakan bahwa orang yang kemudian seorang wanita yang kemudian dia itu taat kepada suaminya, lalu kemudian akan ada Allah beri ridho di situ lah, berarti di situ juga kemakrufan, kan begitu kan ya. Jadi ma'ruf itu seperti itu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan mencegah dari kemungkaran. Mungkar itu apa? Satu, yang diharamkan oleh Islam, mungkar itu. Misalkan minum khamr itu diharamkan, dia itu berarti mungkar. Zina itu diharamkan, berarti itu mungkar. Korupsi itu diharamkan, nah itu juga mungkar, begitu kan ya. Melakukan fitnah, tajasus itu diharamkan ya. Kalau melakukan tajasus pada sesama muslim kan tidak dibolehkan, maka itu juga sebuah kemungkaran. Sesuatu yang diharamkan oleh Islam itu mungkar yang pertama. Lalu sesuatu yang dicela oleh Islam, yang dikatakan buruk oleh Islam, nah itu juga mungkar berarti. Dan yang ketiga, sesuatu yang diancam oleh Islam akan diberikan sanksi ataupun kemudian azab oleh Allah ketika dilakukan, berarti itu kemungkaran. Begitu. Nah, jadi ketika kemudian kita baca itu, di tengah-tengah masyarakat harus ada sekelompok orang yang aktivitasnya itu menyerukan kepada Islam, menyerukan kepada berhukum dengan Al-Quran, memerintahkan semua yang ma'ruf, meninggalkan semua yang mungkar. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan Islam kafah itu, berislam secara totalitas kan berarti kan ya. Nah, berarti kan di sini masyarakat itu dituntut
atau diajarkan oleh Islam agar mereka juga bertakwa level komunal gitu loh. Jangan ada di tengah-tengah masyarakat itu kemudian satu sama lain mendolimi. Ada yang kemudian memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil. Ada transaksi yang kemudian di situ rusak. Nah, itu kan karena diperintahkan untuk jangan sampai itu terjadi. Cegahlah, serulah mereka untuk tetap melakukan ketaatan dan jangan sampai melakukan keharuman. Berarti kan masyarakat diperintahkan juga untuk bertakwa. Nah, termasuk juga kemudian level takwa yang berikutnya itu adalah para penguasa, orang-orang pemimpin yang punya posisi untuk menerapkan hukum, mengatur urusan masyarakat, menyelesaikan perselisihan di antara mereka, maka diperintahkan untuk menghukuminya juga dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwaahum, kan gitu kan ya. Nah, itu kalau kita buka di ayatnya itu sebenarnya kan sabab nuzulnya kan itu berbicara tentang ketika kemudian ada orang-orang Yahudi yang berkasus yang kemudian membawa kasusnya kepada Rasulullah untuk dihukumi, itu diperintahkan untuk dihukumi dengan aturan Islam. Nah, apalagi kembali ini mukmin gitu loh ya. Ya tentu saja harus kemudian diselesaikan juga dengan aturan Islam. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara di situ, berarti ketakwaan itu dimensinya itu tidak hanya ritual, spiritual, keakhiratan dan sifatnya personal, tetapi di sini juga meliputi seluruh bentuk interaksi dan amal yang kita lakukan, yang mengatur interaksi kita dengan Tuhan kita dalam persoalan-persoalan ibadah, dalam persoalan-persoalan akidah, ya. Dan juga mengatur interaksi kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kemudian kita menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, bagaimana kita memasukkan makanan-makanan tertentu, itu juga takwa ya, berarti kita menghindari makanan-makanan yang haram, kan itu kan ya, kita hanya makan yang thayyib, bagaimana kemudian kita menutup aurat kita, memilih pakaiannya seperti apa, kita juga akan memilih pakaian takwa sebagaimana yang diperintahkan, menutup aurat, berjilbab, menjulurkan jilbab tadi ke seluruh tubuh, menjulurkan khimar ke menutupi dada dan seterusnya, itu juga bagian dari takwa. Nah, termasuk juga dimensi yang mengatur interaksi satu orang dengan orang yang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Boleh tidak kita itu mengambil riba. Nah, itu kalau orangnya personalnya boleh tidak mengambil riba, tetapi negaranya itu akan konteksnya adalah bagaimana dia mengatur sistem perekonomian yang kemudian bisa menghindarkan masyarakatnya itu dari riba kan begitu. Nah, masyarakatnya sendiri untuk menjaga ketakwaan itu apa? Dia akan berusaha ada pada posisi untuk melakukan kontrol. Kalau kemudian ada kebijakan yang itu keliru, maka dia akan melakukan koreksi. Kalau kemudian itu adalah kebijakan yang benar, dia akan berusaha untuk menjaganya untuk tetap dalam koridor untuk ditaati, seperti itu. Jadi itu tentang bagaimana, apakah itu takwa, bagaimana gambaran dari takwa itu ya, termasuk kemudian dimensinya pada semua level. Nah, dan ini harus kita bawa ketakwaan ini itu tidak hanya kemarin saja gitu loh. Justru pertaruhan bahwa kita itu sudah berhasil bertakwa ataukah tidak gitu ya. Itu justru setelah Ramadan berlalu. Nah, apakah kemudian kita tetap dalam keadaan senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah karena Allah, ataukah kemudian ternyata balik lagi melakukan maksiat-maksiat yang sebelumnya kita lakukan sebelum Ramadan. Lah, kalau kemudian ternyata yang kita lakukan sekeluar dari Ramadan itu ternyata balik lagi pada kemaksiatan-kemaksiatan sebelumnya, padahal sudah berhasil kita tinggalkan selama Ramadan. Ya itu berarti salah satu indikator kalau kita belum mendapatkan ketakwaan itu, kita belum berhasil meraih ketakwaan itu. Masya Allah. Kan begitu. Tapi kalau kemudian setelah Ramadan berlalu tambah taat, tambah berislam kafah, pada semua levelnya itu kemudian kita berusaha untuk menjalankan dan mengaturnya sesuai dengan aturan Allah. Nah, itulah yang kemudian indikator kita mendapatkan ketakwaan, kan begitu kan ya. Nah, tapi catatan yang ingin saya tambahkan, Dulur Victor dan sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, tadi kan sudah jelas bahwa takwa itu ternyata
dimensinya begitu luas dan meliputi seluruh aspek dan bentuk interaksi yang kita lakukan, kan gitu kan ya. Sebagaimana memang sudah sesempurna dan seluas itu pengaturan yang diberikan oleh Islam. Sehingga yang harus kita lakukan atau yang kita butuhkan untuk bisa melakukan ketakwaan itu, yang pertama itu pasti mengilmui apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah. Harus Iya kan? belajar ini. Iya, jadi langkah pertamanya untuk kemudian kita bisa bertakwa itu ya berarti menjadi orang yang mengerti apa saja sih syariat-syariat Allah itu, apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang. Tinggalkan. Karena kalau tanpa mengetahui itu, bagaimana bisa kita mengutaat itu gimana gitu loh. Nah, sehingga maka sebagai penutup ya untuk sesi sebelum kita iklan ya, pesannya adalah kalau kemudian kita ingin bertakwa, maka pasti ya, di antara yang kemudian harus kita jaga itu adalah kita menjaga kedekatan kita untuk selalu memahami apa saja syariah Allah. Justru bukan takut kepada syariah. Justru bukan kemudian membuat orang itu kita takut-takuti untuk mendekat pada syariah. Terutama pada generasi muda loh ya. Karena hari ini gitu kemudian tanpa kita sadari atau mungkin disadari, kita malah membuat anak-anak kita, generasi muda kita malah menjauh dari syariah. Karena kita bikin takut mereka itu kepada syariah. Bukan mereka merasa butuh untuk mereka pada syariah, karena merasa disitulah sebenarnya tuntunan yang mereka cari, cahaya yang mereka butuhkan untuk bisa menjalani hidup ini tadi, supaya dia nggak tertusuk duri tadi, supaya bisa berhati-hati. Ketika kemudian kita itu malah melakukan framing, kita malah melakukan sebuah propaganda. Kalau kelihatan anak-anak itu mendekat pada syariah, kita bilang radikal, kita bilang itu fundamental. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang merugikan bagi generasi kita, karena akhirnya mereka malah takut pada syariah. Ketika mereka tidak mendekat pada syariah, maka mereka jauh dari petunjuk. Kalau mereka jauh dari petunjuk, ya seperti yang kita lihat hari ini loh, bullying, ya kan? Melakukan penganiayaan pada teman, berpamer-pamer dengan kekayaan orang tuanya. Wong sudah dewasa kemudian pamer-pamer kekayaan orang tuanya, ternyata kemudian ketika ditelusuri ternyata pejabat itu ternyata enggak, kalau kemudian dihitung ternyata gak masuk akal, gaji sekian kok kekayaannya yang diflexingkan, yang dipamerkan seperti itu. Nah, jadi termasuk level takwa itu hingga ketika kemudian dia itu memiliki amanah tertentu, misalnya menjadi pejabat, menjadi ASN begitu kan ya, dia bawa itu takwa tadi itu, dan dengan cara apa? Dia mengilmui dulu kan. Kalau saya itu menjadi seorang pejabat, saya punya amanah, saya punya tugas untuk kemudian menyusun anggaran, misalnya begitu kan ya. Nah, gimana rambu-rambu yang kemudian diberikan oleh Islam? Cari tahu. Jadi biar gak kemudian ternyata kemudian malah melakukan korupsi, kezaliman pada rakyat, pada masyarakat dan seterusnya. Jadi itu pesannya, mendekat pada syariah. Justru kemudian kita harus mengajari anak-anak kita itu untuk merasa butuh dekat pada syariah, belajar tentang syariah ini apa adanya. Disitulah nanti mereka itu akan malah tertunjuki dan akan dibimbing untuk menjadi generasi-generasi yang kuat gitu. Di akhirat nanti justru ketakwaan itulah yang akan mempertemukan kita di surganya Allah gitu, Mas Ishak. Jadi bukan karena kita itu direunikan oleh Allah bersama seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, itu bukan karena kita membeli kesempatan reuni di surga itu dengan kekayaan kita, tidak bisa. Gitu. Karena takwa ya. Kita juga dipertemukan oleh Allah di surganya dengan anak-anak kita, itu bukan karena sama-sama dokternya. Saya dokter, anak saya dokter, nanti kita bisa reuni karena sama-sama dokter. Nggak ada seperti itu. Nggak ada, atau sama-sama profesor, tidak ada. Tetapi yang akan membuat kita itu bisa reuni kembali dengan anak-anak kita, seluruh keluarga besar kita di surganya Allah, karena keimanan, dan keimanan itu membuahkan amal solih. Nah, maka itulah yang kemudian harus kita pegang, begitu ya. Mungkin itu dulu pendahuluan ya untuk pagi hari ini. Baik, Dulur El Victor, itulah kajian kita bersama Dokter Roshida. Ya, ini luar biasa sekali ya, membahas mengenai takwa setelah Ramadan. Memang pentingnya untuk kita mengilmui dari apa yang kita pelajari. Insya Allah dengan takwa ini tadi, bukan hanya kita saja, melainkan keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan di lingkungan yang sangat luas. Kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beriman. Baik,
Abdullah Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita mengenai melanjutkan takwa setelah bulan Ramadan ya, Ustazah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustazah. Boleh dibacakan, J? Boleh. Yang pertama dari Bapak Abdul Rohim Kebonsari. Bagaimana inovasi dari pengurus masjid untuk menjadikan generasi muda cinta masjid ini, Ustazah? Terus yang kedua ini, dan ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ini bagaimana menghindarkan generasi muda dari pengaruh tak baik dari gadget. Sementara gadget juga punya ada sisi positifnya. Bagaimana menghindari kehobian game berlebihan dari generasi remaja untuk remaja putra? Betulkah main game termasuk melatih keterampilan strategi yang baik? Mungkin kapan-kapan kita bisa buat judul topik itu bertakwa dari sisi media sosial atau gadget itu tadi. Membawa takwa dalam bersosmed gitu. Iya gitu tadi. Mungkin bisa Ustaz. Monggo silakan. Saya menjawab dulu tentang yang gadget dulu ya. Jadi gini, prinsipnya itu gini. Karena itu membutuhkan sebuah bahasan yang tersendiri memang Mas Ishak ya. Tapi saya mau jawab secara singkatnya begini. Sebenarnya gadget itu adalah hanyalah madaniyah atau alat ya. Dia itu alat yang sebenarnya bebas nilai. Dia itu bisa sama seperti pisau gitu ya. Bisa digunakan untuk memasak, digunakan untuk menebang pohon untuk sebuah kebutuhan gitu, atau bisa digunakan juga untuk membunuh orang gitu kan ya, bisa melakukan perlukan pada orang, penganiayaan bisa begitu. Dia sebenarnya adalah alat yang bisa digunakan baik untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Sama dengan itu, gadget itu juga hanyalah sebuah benda atau alat yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, tergantung pada siapa, yaitu siapa pengguna gadget itu, siapa yang menggunakan, the man behind the gadget gitu ya, siapa orang di belakang gadget itu yang sedang memanfaatkan gadget itu. Maka prinsipnya itu memang ada beda antara ketika anak-anak kita masih belum ada pada tahapan mukallaf dengan setelah mukallaf. Beda dengan ketika anak-anak itu ada pada usia belum mumayyiz ya, belum bisa diajak mikir gitu, membedakan benar salah baik buruk sama sekali belum ngerti gitu ya. Berarti anak kira-kira 7 tahun ke bawah ya, di bawah 7 tahun anak-anak usia dini, dengan ketika dia sudah mulai bisa diajak mikir. Nah, pendekatannya memang berbeda begitu kan ya. Nah, kalau yang menjadi kewajiban kita adalah memastikan anak-anak kita ketika dia sudah harus bertanggung jawab atas segala apa yang dia lakukan sendiri, termasuk ketika dia menggunakan gadget, dia sudah dalam keadaan siap. Siap itu dalam arti apa? Dia akan menggunakan gadget itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan, dan dia tidak akan menggunakannya untuk melakukan keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan. Nah, itu yang menjadi kewajiban kita untuk menyiapkan hal tersebut. Nah, penyiapannya bagaimana? Itu sebenarnya sejalan dengan penyiapan kita terhadap terwujudnya profil solihah anak kita, terwujudnya profil kepribadian Islam anak-anak kita, yang itu harus sudah sempurna, sudah selesai maksimal di usia 14 tahun. Karena mukallaf kan kalau pakai umur maksimalnya itu kan 14 tahun. 14 ya? Iya kan? 14 atau 15? Kalau ya setelah itu kan terhitung 15, ya. Terhitung mukallaf gitu kan ya. Kalau akil balik pakai ukurannya. Kalau sudah balik 9 tahun plus balik ada alamatul bulu, tanda-tanda balik, ya berarti sudah mukallaf. Tapi kalau misalkan kemudian maksimalnya kita pakai angka maksimalnya, berarti paling terlambatnya itu kita tuh harus sudah menyiapkan anak-anak kita itu siap menjadi mukallaf itu kapan? Ya maksimal 14 tahun itu. Karena setelah itu dia pasti mukallaf gitu. Meskipun belum pernah haid ya. Pasti mukallaf. Meskipun anaknya mengaku nggak pernah mimpi bahasa, ya pasti mukallaf dia tuh laki-laki. Jadi sebelum itu harus terbentuk. Nah, sementara untuk membentuk kepribadian Islam itu ada 2 komponen yang harus kita bentuk, kita siapkan, yaitu komponen pola pikir dan komponen pola sikap atau pola jiwa, pola nafsiyahnya gitu ya, akliyah dan nafsiyahnya. Jadi dia itu faham bahwa dia itu adalah hamba Allah, bahwa dia itu hidup diciptakan oleh Allah untuk beribadah
dengan cara menjalankan seluruh episode hidupnya dia sesuai dengan aturan Allah, sehingga kemudian dia itu mengilmui segala apa yang akan dia amalkan, termasuk ketika dia mau menggunakan gadget, dia kan harus mencari ilmunya kan begitu kan ya. Nah, dan kemudian setelah dia tuh tahu hukumnya, dia mencari tahu hukumnya, dia tahu hukumnya, dia menggunakan hukum tadi, pengetahuan tadi untuk mengikat hawa nafsunya. Itu yang dikatakan sebagai terbentuk akliyah Islam dan nafsiyah Islam, sehingga terbentuklah kepribadian Islam atau sahsiah Islam. Dia akan jadi orang soleh, anak soleh solihah kan gitu kan ya. Nah, tapi proses pendidikan untuk membentuk akliyah dan nafsiyah Islam ini itu bukan sekedar dia dicekoi dengan sakofa pengetahuan informasi seputar fikih, tidak begitu. Ada tahapannya. Kan gitu kan ya. Ini butuh penjelasan panjang gitu. Maka ada beda apa yang kemudian perlu kita lakukan pada waktu anak itu masih usia 1 tahun 2 tahun, dengan ketika dia sudah mulai 7 tahun, dengan setelah 10 tahun, sampai kemudian dengan setelah dia 7 tahun yang ketiga, itu akan berbeda. Nah, prinsip pesan saya kalau mau apa namanya mudahnya gitu ya. Kalau anak itu balita, apalagi kalau kemudian masih bayi ya 1 tahun atau batita gitu ya, sebenarnya mereka itu tidak butuh dengan gadget sebenarnya, ya tidak butuh dengan gadget. Maka jangan menggunakan untuk 3 tahun pertama itu, pesannya itu jangan menggunakan gadget untuk menenangkan anak dengan cara meninggalkan dia dengan gadgetnya saja, supaya orang tua itu bisa kora-kora, bisa umba-umba, bisa pokoknya nggak diganggu anaknya gitu ya, nggak ada kerepotan diganggu anaknya. Itu tidak boleh, karena sebenarnya pada waktu itu yang mereka butuhkan pada usia-usia dini itu adalah terstimulasinya seluruh potensi yang dia punya, pengindraannya, dia mendapatkan banyak input untuk mengisi kosakata, bank informasi yang dia butuhkan untuk nanti kosakata ataupun apapun pengenalan terhadap benda-benda sekelilingnya ya. Wah, ini gelas, ini panas, ini dingin, ini gatal, ini sumuk, ini sakit. Nah, ini kepleset. Itu kan sesuatu yang membutuhkan eksplorasi ya. Dan itu sangat dibutuhkan di usia-usia awal. Maka biarkan mereka itu justru langsung menggunakan sentuhan-sentuhan langsung, bukan melalui gadget. Kalau mau melihat kupu-kupu ya lihat kupu-kupunya langsung. Jangan lihat itu. Kalau kemudian lihat semut, jangan lihat semutnya langsung, bukan lewat gadget. Berbeda begitu ya. Memperkenalkan ini panas, itu minuman panas, itu bukan digambarkan dibukakan video kopi panas, gak gitu. Ya, jadi semuanya itu sesuatu yang sifatnya langsung live gitu ya. Langsung dia distimulasi, dipapar dengan banyak stimulasi. Nah, itu. Dan kalau kemudian sudah terlanjur, bagaimana Ustazah ini sudah kadung agak-agak nyandu gitu ya, selalu minta. Kalau usia-usia itu masih di bawah 3 tahun gitu ya, sebenarnya masih sangat mudah untuk mengalihkan perhatian mereka. Masih sangat mudah, percayalah masih sangat mudah. Tapi pasti nangis, salah itu ambilan alihkan. Pokoknya ibu atau bapak itu ada yang hadir secara fisik maupun perhatian bersama anak saat itu. Kalau memang mau mengalihkan ya sudah kadung kelihatannya kok sudah khusuk dengan gadgetnya, kecanduan dengan gadgetnya gitu ya. Diambil nangis gitu ya. Diajak mudik nggak mau karena di sana nggak ada sinyal gitu kan ya. Sampai gitu kan ya kemarin itu kita baca di sosmed itu. Nah, itu sebenarnya masih bisa asalkan mereka dialihkan dengan kegiatan-kegiatan langsung ya. Di situ ada hadir bapak atau ibunya atau orang lain yang memberikan hadir fisik maupun perhatiannya, yang ngajak main kuda-kudaan, lari-lari, main nekeran, main bal-balan, apapun lah, pokoknya ngajak main seperti itu masih bisa gitu ya. Nanti kalau pada level yang sudah kadung kecanduan game online itu penjelasannya panjang, dan bisa jadi saya pada level butuh bantuan profesional untuk membuat dia akhirnya tidak nyandu lagi. Tapi pasti di antara rekomendasinya adalah kalau itu terjadi karena ketika sejak kecil dia dibiasakan tidak ditemani oleh orang tuanya, tapi hanya ditemani oleh gadgetnya. Itu jadi seperti gambarnya gini loh, gadget itu jadi seperti ibunya, jadi seperti orang tuanya. Dia itu attachmentnya, keterlekatannya dengan gadget itu sangat kuat. Ketika dia bangun tidur dia sedih, dia lihat gadget dia terhibur. Dia dia kalau dia lihat gadget dia kemudian teralihkan. Bisa-bisa mengganti posisi. Jadi dia itu merasa gadget ini sesuatu yang menyenangkan bagi dia, memenuhi kebutuhannya, menghiburnya, baik padanya. Kalau kemudian langsung diambil saja, itu seperti Anda
atau kita itu mengambil ibunya dari bayi, dari anaknya, gitu. Yang tadi sebelumnya dia minum ya dari ibunya. Dia kalau kemudian dia itu pipis, dia nangis merasa gerah, ibunya yang akan datang ini. Itu kedekatan itu kan sifatnya alami, gitu. Karena memang ada interaksi yang sifatnya intens. Jadi nggak bisa memang kemudian langsung dibuang saja, diambil saja gadget, tidak bisa ketika sudah kadung nyandu. Itu seperti anak akan goyang itu karena dia seperti kehilangan ibunya tadi, orang tuanya tadi. Tapi kalau Anda masih batita, itu masih bisa, belum terlambat. Maka jangan, pesannya itu kalau batita ya jangan jadikan memang gadget itu untuk menggantikan orang tua, kehadiran orang tua agar dia tenang, terus orang tuanya nggak ada yang repot, tidak boleh. Kalau kemudian kita mau menjadikannya sebagai apa namanya alat untuk belajar begitu ya, untuk mengambil hal yang positif, itu juga ada rambu-rambunya gitu loh. Ada rambu-rambunya ya. Jadi kalau anak itu masih belum 15 tahun sebenarnya itu status HP-nya, status gadget itu bukan kepemilikan dia, kan belum boleh dia itu. Apalagi kalau kemudian belum mumayyiz itu, mau dia transaksi aja kan tidak diperbolehkan sebenarnya kan. Iya benar. Jadi nggak boleh itu menjadi miliknya, tapi itu statusnya adalah dipinjami oleh orang tuanya. Nah maka kemudian kalau di awal-awal itu jangan memberikan kepada anak gadget di luar apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau kita butuhnya itu hanya untuk supaya saya bisa telepon, janjian, dijemput di mana, berarti kasih aja HP yang bisa untuk telepon dan bikin pesan, kan gitu kan ya. Nah kalau untuk belajar ya, kalau ngerjakan tugas gimana Ustazah? Di rumah ada siapkan kemudian itu apakah dalam bentuk laptop yang ada di ruang publik, ruang keluarga, bukan di kamarnya, bukan di genggamannya, dan kuota itu kita yang menentukan, kan kita yang memberi. Ya, pakai wifi kan gitu, bukan sesuatu yang sifatnya personal. Kalau begitu ya, gadget dia kira itu adalah milik dia, pulsa dia yang menentukan, dia pakai itu di dalam kamar, dia tutup, dia kunci HP-nya, maka disitulah kemudian awal dari bencana itu begitu. Padahal kita yang memberi fasilitasnya. Ya, jadi itu kemudian yang tentang inovasi, nanti kapan-kapan kita lanjutkan ya yang tentang gadget itu ya. Tentang inovasi pemuda generasi masjid agar masjid itu kemudian bisa membuat generasi muda itu bisa senang kepada masjid dan mendekat pada syariah. Ada di salah satu kitab yang pernah saya baca itu ada kalimat atau statement begini: Islam itu sebenarnya sebagai sebuah mabda atau sebagai sebuah ideologi gitu ya, sebagai sistem hidup itu mudah diterima oleh siapapun. Itu ya, mudah diterima oleh siapapun. Fleksibel begitu. Asalkan kemudian dia itu disampaikan dengan fasih takbir, takbirnya, ibarahnya, ungkapan-ungkapannya itu fasih, bener, gak salah gitu ya. Nek halal ya halal, haram ya haram, jangan dibikin bingung. Ini laki, ini perempuan, itu juga jelas, gitu loh. Lalu hari ini tuh kan bahkan hal yang sifatnya sangat jelas gitu loh, dibikin abu-abu, dibikin bingung. Apa definisi perempuan? Nah itu kalau dalam Islam itu ketika kemudian disampaikan dan fasih takbir, itu yang pertama, ungkapan yang tepat, yang fasih. Wadhihullah, bahasanya jelas juga. Jelas sesuai dengan, jadi difahami oleh yang diajak bicara ini sesuai dengan level berpikirnya, ya kan, sesuai dengan level akalnya. Kalau kita bicara dengan emak-emak, mungkin kita angkat contoh fakta-fakta yang sehari-hari diindra oleh emak-emak. Kalau kemudian kita bicara ini mau mendekatkan anak-anak muda, remaja kita kepada Islam, angkatlah misalnya mau dalam bentuk topik ini topik kajian gitu ya, topik-topik yang relevan dengan mereka. Oh, tentang apa? Boleh nggak sih jadi fandom K-pop? Nah, itu mereka ngerti itu. Hukumnya apa menjadikan K-pop sebagai idola, bahkan jadi fandomnya gitu ya, fans fanatiknya. Akhirnya kan mereka akan Tamir masih jadi akhirnya harus ngerti fandom gitu. Ya, tapi itu contohnya. Jadi disampaikan itu dengan pilihan kosakata yang tepat, diksi yang tepat ya, pakai bahasa-bahasa yang mereka pahami, dengan topik bahasan yang relevan dengan mereka gitu. Wadihullah sadiqul lahja, juga dengan lahja, dengan pembawaan, dengan dialek yang cocok dengan mereka begitu kan ya, dengan mereka. Jadi bisa jadi sampai di situ. Mungkin kalau hari ini implementasiannya gitu ya, kalau monolog saja ceramah mereka nggak senang, mereka bosan. Apalagi kalau generasi Z itu, bahkan dengerin ceramah video itu aja 1 jam nggak tahan, 10 menit mulai nggak tahan. Sekarang akhirnya minta yang sifatnya short,
dalam bentuk short atau reel gitu ya, yang di reelnya sosmed sosial, satu menitan, setengah menitan. Jadi ternyata mereka, karena mereka terkoneksi sangat erat dengan dunia digital, kalau mau kemudian mendesain acara untuk mereka, ya yang kaya dengan visual, audiovisualnya gitu loh. Cerita tentang siroh, misalkan kita mau mengajak mereka untuk kemudian mengenal bahwa syariah itu bicara tentang apa saja gitu kan ya. Nah, kita bisa kemudian memulainya dengan ada pemutaran film apa. Kemudian bentuk ceramahnya itu seperti orang stand up komedi, tapi bukan komedi ini ya, stand up kalimatnya stand up ceramah gitu ya, misalnya gitu kan ya, kalimatnya contohnya itu mengena pada mereka. Nah, ya seperti itu. Lalu kemudian mereka dilibatkan juga dalam kepanitiaan, pokoknya desainnya senang gitu loh, ada diskusinya, ada apanya, misalnya seperti itu. Jadi tadi kalau di dalam kitab yang saya baca tadi kan, mudah sekali Islam itu difahami oleh siapapun asalkan disampaikan dengan fasih tabir, wadihul lughah, shadiqul lahjah. Mau dia kulit hitam, kulit merah, kulit putih, tua, muda, anak-anak atau orang tua, semua akan bisa menerima Islam tadi. Kalau sudah sesuai dengan kapasitasnya. Betul, ya sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Tadi kan bahasanya nggak harus jelas gitu, harus bisa mereka mengerti. Usul-usul yang kita pakai yang cocok dengan bi'ah mereka, dengan kebiasaan mereka yang connect gitu ya, relate kalau bahasa anak sekarang ya, relate dengan mereka gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Makanya ini takmir ini harus mereka harus bijaksana juga dalam menentukan topik juga. Betul. Makanya kalau ada anak-anak jangan dipendeli'i. Kalau ada anak remaja apresiasi. Misalnya contoh gini ya, yang sangat sederhana. Ini saya ambil dari pengalamannya suami gitu ya. Suami saya setiap berangkat ke masjid, terutama kalau subuh itu selalu nyiapkan uang recehan, apakah 5.000, 10.000 gitu ya. Ketika kemudian di situ ada anak-anak kecil yang hadir, itu beliau kemudian akan mengapresiasinya dengan ngasih sangu itu tadi. Kenapa kok beliau itu melakukan itu? Itu karena teringat masa kecil beliau ya, di kampungnya dulu itu ada orang kaya juga begitu, dan momen begitu. Ketika waktu subuh, waktu yang sifatnya itu luar biasa kalau ada anak seperti itu gitu kan ya, yang beliau itu yang orang di kampungnya itu yang kemudian juga melakukan yang sama, dan itu terbawa terus sampai beliau dewasa, sehingga kemudian beliau menduplikasinya. Nah, contohnya begitu. Jadi jangan kemudian begitu ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa lanjutkan. Saya mohon maaf nggak bisa dilanjutkan lagi ya Mas Ishak ya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.